Sekali lagi berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan kita. Salam saudara semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam satu tubuh Kristus. Sebelumnya kita akan membaca pertanyaan dari Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya dan kita akan baca ayat firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah memasuki pertanyaan yang ke-14, minggu yang ke-14. Pertanyaannya adalah, akankah Tuhan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum, saudara? Tidak. Setiap dosa bertentangan dengan kedaulatan, kekudusan dan kebaikan Allah dan melawan hukumnya yang adil. Allah murka atas dosa-dosa kita dan Dia akan menghukum dengan menghakiminya dengan adil, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kita akan baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Silakan duduk kembali. Saudara, pertanyaan katekismus hari ini, apakah Allah akan menghukum ketidaktaatan, pelanggaran kita? Apakah Dia akan menghukum itu? Jawabannya adalah ya. Allah akan menghukum setiap ketidaktaatan kita, setiap dosa kita. Allah akan menghukum. Karena kenapa? Karena pada waktu kita melakukan dosa itu bertentangan atau berlawanan dengan kedaulatan Allah. Bertentangan dengan kebaikan Allah. Bertentangan dengan kekudusan Allah. Maka Allah harus menghukum itu. Pada waktu kita melakukan dosa, itu melanggar hukumnya yang adil. Maka Allah murka dengan dosa. Saudara, di Roma pasal 2 ayat 6, Allah akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hukum pada waktu manusia berbuat dosa adalah kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal adalah hidup yang terpisah dari Allah. Allah tidak ada lagi dalam setiap kehidupan manusia, itulah kematian kekal. Jadi saudara, di sini kita bisa belajar bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang membalaskan setiap kesalahan, setiap ketidaktaatan, setiap dosa kepada orang yang melakukan itu. Tetapi puji Tuhan, di samping Allah itu adalah adil, Allah itu adalah penuh dengan kasih. Bahkan firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Dan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita pada waktu Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sang Firman menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib inilah dosa dikalahkan. Di atas kayu salib inilah murka Bapa dicurahkan kepada Yesus. Dan di atas kayu salib inilah hidup kita ditebus. Dan pada waktu Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa musuh terbesar daripada manusia, yaitu maut, dikalahkan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami penghukuman kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan disatukan kembali dengan Allah. Itulah kabar baik Injil yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Implikasinya apa, saudara, dalam setiap hidup kita? Saudara, saya percaya setiap hari manusia pasti bergumul di dalam setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Pada waktu kita bergumul di dalam setiap dosa kita setiap hari, ingatlah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa kembali kepada Kristus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa memiliki iman kembali kepada Kristus. Itulah yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari pada setiap kehidupan kita sehari-hari, kita selalu memandang kepada Kristus. Kita selalu meminta untuk Roh Kudus untuk kita mengarahkan hati kita kembali kepada Kristus. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya, untuk kita bisa mengaku di hadapan Tuhan akan setiap kesalahan kita, akan setiap dosa kita, dan meminta kepada Roh Kudus untuk kita dikembalikan, membantu kita untuk kita lebih berfokus lagi kepada Tuhan. Mari saya beri waktu untuk kita semua berdoa.
Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang menghukum setiap kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan. Tetapi kami juga bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini, ampuni setiap kesalahan dosa kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengarahkan hati kami kepada kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin.